Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kita mau mengikuti acara doa pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa membuka acara kita, karena sebelumnya kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema hari ini, orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Ayat pokok dari Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Setiap orang akan mengalami kematian, tapi ada perbedaan antara kematian orang yang percaya kepada Yesus dan kematian orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Pada suatu saat, semua orang mati akan berdiri di hadapan Allah dan akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Orang-orang yang dihakimi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak percaya ini akan menerima penghukuman kekal dalam neraka. Orang-orang yang mati yang tidak percaya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertobat. Sebagaimana firman Allah menjelaskan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, baiklah kita bertobat dan percaya kepada Kristus untuk menerima keselamatan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak akan dihakimi lagi, sebab mereka telah menerima hidup kekal. Hal itu dijelaskan di dalam Roma 8 ayatnya yang pertama. Di situ tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena firman Allah menjelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut kitab Wahyu 20 ayatnya yang ke-12, ada dua kitab yang akan dibuka, yaitu yang pertama kitab kehidupan. Kitab
yang memuat semua nama yang akan masuk sorga. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, namanya tercatat dalam kitab kehidupan, tidak akan dihakimi, perbuatan jahatnya telah dihapuskan, sebab dosa mereka telah ditebus oleh darah anak domba. Kitab yang kedua adalah kitab yang mencatat perbuatan setiap manusia. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan jahat yang telah dicatat dalam buku tersebut. Semua orang-orang yang tidak percaya, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka akan dibuang ke dalam lautan api, yaitu neraka yang kekal. Sehingga berakhirlah sejarah manusia berdosa yang dibuang ke dalam lautan api, tempat di mana iblis, antikris, dan nabi palsu dibuang. Di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-15, di situ dijelaskan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, mendapat jaminan hidup kekal di dalam sorga. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab itu, mari kita tetap memegang iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Jangan kita meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau setia kepada Tuhan. Markus 13 ayat yang ke-13 dijelaskan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Banyak orang membenci pengikut Tuhan. Bahkan umat Tuhan mengalami aniaya. Tapi kita harus bertahan. Sebab akan datang masa yang sukar, kejahatan semakin merajalela. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan iman kita. Karena hanya orang yang bertahan dan setia yang akan selamat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dan setiap mereka yang mengikuti doa hari ini. Kami berdoa buat mereka yang bekerja di kantor, yang berdagang, yang beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Bagi ibu-ibu rumah tangga di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan tolong mereka. Bagi anak-anak sekolah yang sekolah online maupun yang sudah sekolah di sekolah, yang sudah hadir di sekolah, Tuhan kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat, akal budi, kepintaran. Tuhan bagi mereka yang sakit, ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus, nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bagi mereka yang mempunyai masalah rumah tangga, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, semuanya berjalan dengan baik. Masalah di dalam pekerjaan, Tuhan tolong nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk pelayanan di GPDI Budi Mulia. Kiranya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, tambahkan kesetiaan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan pelayanan di tempat ini semakin maju, diberkati Tuhan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Juga kami berdoa
untuk pemerintah kami, buat presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, jajaran yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong semua pemimpin kami, diberkati Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan kuasa Tuhan, kiranya Engkau bela Tuhan pemerintah kami. Tuhan juga berkati negara Indonesia semakin sejahtera, semakin makmur, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota Jakarta di dalam nama Yesus, semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera senantiasa, usaha menangani pandemi ya Tuhan. Setiap dokter suster yang ada, rumah sakit pengobatan yang ada Tuhan, kiranya semakin banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan, sehingga keadaan menjadi lebih baik lagi, normal. Di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tolong. Juga kami berdoa untuk setiap mereka yang berdoa pada saat ini Tuhan. Pergumulan apapun yang mereka hadapi, di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berikan kemenangan, berikan penghiburan bagi yang susah, bagi yang menghadapi jalan buntu, buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sepanjang hari ini kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, Tuhan yang berkati, Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus pimpin langkah hidup kami, sertai kami. Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.